Karena pendidikan saya dengan Simbah kan sudah jauh beda. Saya kepingin ngirit tapi Mbah senengnya jajak-jajak kayak. Saya punya desain kalau dengan anak masalah uang tidak pernah anak itu tahu sumbernya uang, itu tidak pernah. Biasanya begini Bu, ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak itu cenderung menutup diri. Menutup diri artinya itu untuk bisa sharing dengan orang yang dipercaya itu memang agak sulit. Karena kan dikiranya itu membuat jadi malu gitu ya, membuat malu keluarga kita dan lain sebagainya. Padahal kalau memang itu bismillah niatnya pertama ingin memperbaiki, itu bukan hal yang aib atau bukan hal yang buruk, karena benar-benar niatnya ingin memperbaiki, bukan sekedar basa-basi. Itu saya kira tidak masalah diungkapkan semacam itu. Karena saya sendiri selaku guru TK yang kebetulan alhamdulillah dipercaya teman-teman jadi ketuanya guru se-Kabupaten Pekalongan, itu ya sering banyak mereka itu mengeluh, menceritakan curhat dan lain sebagainya, sehingga paling tidak kita bisa memberikan meringankanlah beban pikiran kita. Kadang ada yang mengeluh seperti ini, saya kepinginnya begini tapi Simbah saya beda, karena pendidikan saya dengan Simbah kan sudah jauh beda. Saya kepingin ngirit tapi Mbah senengnya jajak-jajak kayak. Nah ini bagaimana solusinya? Nah, semacam itulah mungkin diantaranya contoh-contoh konkret yang sering saya terima seperti itu. Saya sendiri memang mengalami Bu, kalau anak saya didik supaya tidak tahu uang. Tidak tahu uang dalam makna bukan buta uang sama sekali, bukan, tahu uang 100, 500 ngerti. Tapi biar tidak terlalu banyak minta uang jajannya terlalu banyak. Nah, tapi orang tua kadang beda ya. Apabila ada orang dagangan keliling es itu daripada nangis ditukokke, ditunggaske. Itu ya. Nah, itu menjadi pernah menjadi pengalaman saya. Saya punya desain kalau dengan anak masalah uang tidak pernah anak itu tahu sumbernya uang, itu tidak pernah. Jadi saya meletakkan uang itu di lemari di dalam kamar, yang mana ketika saya mau ngambil mesti tak tutup kamarnya, anak tidak tahu tempat uang saya. Kenapa saya begitu? Sekali anak tahu tempat uang saya kan kadang sedikit, kadang banyak. Kalau tahu uang saya banyak, mintanya mesti tambah banyak. Apalagi pernah diberi banyak, itu yang sulit. Yang sulit itu pernah diberi banyak. Biasanya kalau anak saya sampai SMA kelas 3 itu uang sakunya padahal dia naik motor itu 10.000 Bu. Percaya dan tidak percaya silahkan bisa dicek ke anak saya. Dan sekarang yang sanawiyah atau SMP zamannya tahun 2021, itu saya kasih uang 5.000 rupiah. Saya lihat anak-anak TK 5.000 kayak sudah biasa. Tapi kok saya anak SMP 5.000 itu tidak pernah mengeluh. Kenapa? Itu desainnya adalah tidak pernah lihat uang saya, banyaknya berapa, sedikitnya berapa. Sehingga anak itu tidak pernah wah bapak duitnya sih oke, ibu duitnya sih oke, enggak pernah gitu. Itu teknik caranya supaya anak kita itu bisa menerima uang saku itu dengan cara sesuai dengan aturan kita. Sehingga kalau anak kita 5 isi ringan Bu. Nek 5 ping 5 kira Bu, 20.000. Isi ringan daripada nek 10.000 ping 5 50.000. Jadi saya hari ini baru mengeluarkan uang jajan untuk anak saya yang satu kuliah di Universitas Negeri Magelang. Itu tadi minta uang untuk bensin, katanya beli bensin, tak kasih uang sekitar 19.000. Itu maksudnya bensin 10.000, yang 9.000 biar untuk jajan. Itu kuliah Bu, orangnya gede. Lah yang satunya sanawiyah tadi tak kasih uang 5.000. Lah yang kuliah di rumah, makan di rumah apa adanya, tidak minta uang sama sekali.
Nah itu. Tapi saya paham kalau saya pulang paling tidak jajan saya belikan oleh-olehnya. Iya, saya berikan jajan sekitar apa ya, sekedar untuk dia bisa makan di rumah lah. Biar tidak merasa kok aku ora tau ditukok kayak apa-apa. Padahal ya pinginnya nukoke, cuman demi dia itu terdidik dengan baik caranya begitu. Ini masalah teknik ya. Kalau sudah kadung bagaimana Pak Hasir? Nek wis kadung. Nek wong Jawa ngomongnya bahasa Arab iki jare fa'ilam kadung fatarusno jare. Nek kadung kon neruske, jangan diteruskan. Ya kalau sudah kadung sekarang berhentilah untuk seperti itu, simpenlah di tempat yang tidak terlihat. Ya kebiasaannya tetap diberi seperti apa adanya, nanti sedikit demi sedikit kita perbaiki, kita nasihati sehingga bisa berkurang dan sesuai dengan kebutuhan anak itu. Tapi yang sulit itu adalah ketika anak butuh tas ya, Pak minta tas, ya kalau bisa kita berusaha untuk bisa membelikan supaya anak itu apa ya, berarti Pak Bapak itu memang memperhatikan mendidik saya memberikan uang itu segitu dan ketika saya butuh tas pun saya bisa dibelikan. Berarti uang kemarin yang saya mintanya itu bisa ditabung untuk beli tas. Itu semacam itu tekniknya, Bu. Ini sekedar sharing pengalaman saya tentang masalah keuangan. Monggo kalau jenengan ada yang punya keluhan. Saya masih bisa dikatakan mungkin tua dari jenengan atau lebih muda dari jenengan juga bisa. Saya kelahiran 71 ya, Bu. Umur saya berarti 50 ya. 50 kalau 71 ya. Mungkin lebih tua dari jenengan ya. Tapi ada juga ibu-ibu mungkin di antara panjenengan ada yang lebih tua dari saya. Lah itu artinya orang itu matangnya seseorang tidak harus pandang muda dan tuanya. Kadang muda matang itu bisa. Ya, lebih tua daripada yang tua dan lebih muda daripada yang muda mungkin juga bisa terjadi seperti itu.